Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala telah memberikan nikmat sehat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak admin jurnal Halal Research dan Reviewer serta seluruh sivitas akademika ITS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan presentasi tentang jurnal saya ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Reza Ashari. Saya berasal dari instansi Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pekerjaan saya adalah ASN. Jabatan saya adalah perencana muda, dan pendidikan terakhir saya adalah kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Latar belakang penelitian saya ini berawal dari Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penduduk mayoritas negara Indonesia beragama Islam dan merupakan umat Muslim. Tentunya kebutuhan akan produk halal menjadi sangat penting dan harus tersedia di pusat-pusat perbelanjaan dengan logo sertifikasi halal. Ketiga grafik pada slide ini merupakan data yang berasal dari LPPOM MUI, di mana pada grafik yang pertama ini menjelaskan tentang jumlah perusahaan yang mendaftarkan produknya, di mana pada tahun 2018 sebesar 11.249 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 13.951. Kemudian grafik yang kedua menjelaskan tentang produk yang diuji oleh LPPOM MUI, di mana pada tahun 2018 itu berjumlah 204.222 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan 274.796. Selanjutnya, grafik yang ketiga ini menjelaskan tentang sertifikat halal yang diberikan oleh LPPOM MUI terhadap produk yang dipasarkan di Indonesia, di mana pada tahun 2018 berjumlah 17.398 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 15.495. Penurunan pemberian sertifikasi halal pada produk ini sangat berpengaruh terhadap jaminan kualitas produk yang dipasarkan di pasaran dan penyediaan logistik terhadap produk tersebut. Penyediaan logistik ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dengan produk non-halal yang terjadi dalam pergudangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep, strategi, dan inovasi dalam pengembangan logistik produk halal di Indonesia, sehingga dengan kajian ini produk halal di Indonesia dapat terjamin kualitasnya sehingga aman untuk dikonsumsi. Bahan dalam penelitian ini bersumber pada literatur yang berhubungan dengan logistik halal. Sumber bahan literatur ini berupa jurnal dan website yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review,
beberapa jurnal yang berkaitan dengan logistik halal. Subtema penelitian yang berkaitan dengan pengembangan produk halal ini adalah kerangka konsep dari sistem logistik, kemudian strategi dan inovasi. Sumber penelitian pada makalah ini berasal dari proceeding sebanyak 3 buah dan jurnal 18 buah sehingga keseluruhan berjumlah 21 buah. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 faktor utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem logistik produk halal. Yang pertama, kerangka konsep dari sistem logistik itu sendiri, di mana halal logistik ini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, integritas halal, kemudian segregasi produk, yang terakhir adalah sistem logistik itu sendiri. Halal atau integritas halal ini dipengaruhi oleh traceability, accessibility, quality assurance atau jaminan keamanan produk itu sendiri, serta kepercayaan dan komitmen dari jasa penyedia logistik. Kemudian yang kedua adalah sistem teknologi informasi yang dinamakan blockchain. Blockchain ini memberikan banyak manfaat untuk penyedia jasa logistik. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan. Kemudian yang kedua, aksesibilitas informasi. Di dalam slide ini ada 2 contoh sistem pelacakan produk halal dengan menggunakan sistem blockchain. Yang pertama ada di Malaysia, di mana seluruh sistem rantai pasok dimulai dari supplier sampai ke penjual itu menggunakan sertifikasi. Terutama di sistem pergudangan, mereka memisahkan antara produk halal dan produk non-halal dan pembersihannya menggunakan metode sertu. Yang kedua, mereka menggunakan sensor DNA terhadap hasil pemotongan hewan seperti daging, sehingga bisa diketahui daging tersebut mengandung produk non-halal atau tidak. Kemudian yang kedua, sistem pelacakan dengan produk halal ini dikembangkan oleh Indonesia dengan penggunaan barcode dan frekuensi radio. Selanjutnya, strategi pengembangan logistik ini dapat digunakan untuk mengembangkan sistem logistik produk halal, di mana ada 5 tahapan sistem parti logistik. Yang pertama ada 1 PL yang berhubungan dengan pabrikan, kemudian 2 PL penyimpanan dan transportasi, 3 PL penyedia jasa logistik, 4 PL manajemen rantai pasok, dan yang terakhir 5 PL merupakan solusi optimisasi atau e-bisnis. Dalam penelitian ini, peneliti atau saya menekankan 5 PL dapat digunakan untuk meningkatkan sistem logistik produk halal karena dia mampu mengurangi biaya logistik, menurunkan tingkat persediaan dan menaikkan respon konsumen. Dorongan penggunaan strategi 5PL ini untuk meningkatkan tren sistem rantai pasok, kemudian teknologi informasi, dan merubah landscape penyedia layanan logistik. Kemudian selanjutnya strategi yang kedua yaitu berbagi pengetahuan atau knowledge management. Ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai penyedia jasa logistik untuk penanganan produk halal di pergudangan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia membutuhkan suatu konsep yang terintegrasi, di mana konsep integritas produk halal seperti segregasi dan sanitasi terhadap produk yang masuk ke dalam gudang ini sangat penting sekali. Segregasi ini untuk mencegah terjadinya kontaminan serta pembersihan gudang harus dengan menggunakan metode sertu. Pembersihan dengan metode sertu ini dapat dimasukkan dalam kriteria standarisasi halal untuk pergudangan di Indonesia, sehingga
jaminan produk halal di Indonesia dapat dinikmati oleh konsumen, terutama dari warga warga Muslim. Kemudian yang kedua adalah integrasi sistem parti logistik atau 5PL dengan manajemen pengetahuan. Banyak sekali manfaat integrasi ini, yaitu mengefisienkan pembiayaan logistik dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terhadap cara penanganan produk halal dalam sistem rantai pasok. Kemudian sistem rantai pasok ini dimulai dari pabrik sampai ke penjual. Yang ketiga, yang terakhir, ini sangat penting sekali untuk menghadapi persaingan secara global, inovasi teknologi informasi, contohnya yaitu blockchain. Blockchain ini mampu memberikan keterbukaan akses informasi, dan blockchain ini dapat digunakan pelayakan produk halal dalam rangka melakukan sertifikasi produk. Kedepannya, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagaimana implikasi ketiga faktor ini terhadap pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang saya buat pada sore hari ini.